Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Fide Grand Swiss 2023 babak 9. Kita akan tetap melanjutkan untuk mengulas, mengawal, mengotak-atik permainan Medina Aulewarda terlebih dahulu kawan. Baru nanti sore atau nanti malam kita akan ulas satu game di kategori Open atau pria. Sekarang langsung ke papan analisis dari permainan Medina Aulewarda. Tim ke-9 menghadapi Women Grandmaster asal Jerman Wagner Dinara. Dan ini merupakan pertemuan mereka selama karir catur mereka kawan. Dan kemarin sudah kita lihat langkah-langkah cantik dari Medina kawan, dengan langkah-langkah yang sangat presisi 99,1%. Bahkan menterinya masih tertidur kemarin kawan. Tapi di game ke-9 ini apa permainan Medina? Langsung Medina mengawali dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicily Defense pion C5. Selepas kuda F3 ada pion D6, Medina memilih keluarkan gajahnya langsung keluar ke petak B5 skak. Ini adalah permainan kanal attack dari Sicily Defense. Gajah D7 pilihan utama kawan. Pilihan nomor 2 kuda D7 untuk blokade. Kalau kalian mau blokade dengan menteri silahkan saja. Gajah D7 dipilih oleh Wagner Dinara. Dan langsung pertukaran gajah pukul gajah diambil balik menggunakan menteri. Opsinya kuda akan tetap berkembang ke petak C6 nanti. Dan di sini Medina rokade kawan. Selepas kuda C6, nah di sini pion C3 biasanya yang paling banyak diambil oleh putih kawan. Atau mungkin dengan benteng E1, tapi Medina memilih menterinya ke petak E2. Dari jalur utama pion C3 ini kawan, biasanya akan kuda F6 untuk serang pion. Biasanya langsung dobrak petak pusat dengan pion D4. Kuda hitam ambil pion E4 kawan. Pion ini didorong maju untuk ancam kuda. Biasanya kuda ke E5 menantang pertukaran. Ditolak dengan benteng E1 kebanyakan dan hitam mendahului pertukaran kuda di petak F3. Kuda mundur kembali ke F6 coba serang pion D5. Biasanya di backup dengan pion C4. Kuda juga bisa melanjutkan pengembangan ke petak C3. Dan di sini pion H6 ataupun pion E6 untuk menantang pertukaran saran dari Stockfish. Tapi beberapa game terdahulu memainkan langsung pion E5 kawan. Nah, end pasen di sini pion dipukul pion E6, ambil balik menggunakan pion dan berlanjut dengan langkah gajah ke petak G5 gajah. E7 untuk persiapan rokade kuda C3 dan hitam biasanya melanjutkan dengan pion H6. Ada juga yang langsung rokade, mempunyai lajur semi terbuka di lajur F. Langsung otomatis bentengnya menepati lajur F ini. Tapi memilih dengan langkah menterinya ke petak E2 Medina. Dan pion G6 via Gento kawan dipilih oleh hitam untuk keluarkan gajah gelapnya untuk mempertahankan posisi struktur pionnya kawan. Kemudian baru sekarang pion C3. Setelah gajah G7, benteng D1 untuk perkuat lajur D atau petak D4 nya nanti untuk pion didorong maju ke petak D4. Hitam juga keluarkan benteng ke J8. Pion H3 terlebih dahulu atau Stockfish menyarankan kuda ini ke petak A3. Atau cukup petak D3 untuk buka akses gajah gelap berkembang. Tapi membuat langkah pion H3 kawan kontrol petak G4 dan kuda F6 persiapan rokade. Baru sekarang pion D4 baku hantam di petak J4 biasanya kawan. Maksudnya petak D4 seperti biasanya. Dan hitam dorong pion D5 menantang pertukaran. Medina tolak dengan dorong pion E5 untuk mendapatkan ruang. Kuda lompat ke E4 dan biasanya di sini kalau sudah ada kuda menempati area pertahanan kawan, sebisa mungkin langsung ditantang, mungkin dengan pengembangan kuda B ke D2. Tapi Medina keluarkan gajah gelapnya terlebih dahulu sebelum nanti gajahnya terkurung di petak C1 kawan. Selanjutnya ada rokade dari hitam. Baru sekarang Medina menantang pertukaran. Hitam meladeni langsung, kuda pukul kuda D2. Ambil balik dengan gajah untuk reposisi kembali untuk perkuat pion pusatnya di petak D4 ini. Kuda manuver ke D8 persiapan untuk mencoba reposisi kawan, buka akses bagi benteng juga di lajur C. Gajah C3, kuda E6, tetap pressure pion D4 di sini dan menteri bergerak ke E3. Lanjut Medina. Kemudian benteng diangkat naik ke petak C6. Di sini Medina dorong pion H4 kawan. Apakah untuk dukungan kudanya ataupun kontrol petak G5 ini kawan? Mungkin kuda ini kawan untuk dukungan kuda agar nanti kalau ada tekanan di sini masih ada backup dari pion dan menteri pun siap reposisi agar kudanya nyaman di petak G5 nanti. Dihentikan dengan pion H5. Terus langkah terbaik apa di posisi ini menurut Stockfish kawan? Selain pion H4, pion G3 yang terkuat atau benteng diangkat naik ke petak D3. Tapi pion H4 dihentikan dengan pion H5 kawan.
Kemudian raja bergeser ke H2 diikuti benteng FC8 untuk doubling kuasai lajur C kawan. Ini membuat gajah ini rasanya sulit untuk bergerak untuk menjaga pion D ataupun menjaga lajur C ini tetap tertutup. Benteng G1 lanjut Medina mungkin persiapan pertarungan di lajur G kawan. Di sini kuda reposisi lagi ke C7. Pion A4 hentikan laju kuda untuk ancam gajahnya. Kemudian menteri bergeser ke petak G4 untuk menghentikan laju pion di sini dan dibalas dengan langkah benteng G bergeser ke E1. Langkah yang cantik dari Medina. Kemudian kuda kembali ke petak E6. Sekarang pion G3 kawan. Karena potensi ancamannya di sini untuk mencoba serang pion di sini, jadi dia mainkan pion G3. Stockfish menyarankan dengan gajah D2 kawan untuk perkuat petak-petak gelap ini. Dari manuver kuda yang mencoba melakukan aksi dukungan ancaman skakmat, walaupun terlihat membuka lajur C bagi benteng ini, coba serang pion yang di sini kawan. Ya simpel, tantang saja pertukaran di sini, mungkin baku hantam di sini kawan. Dan kontrol pada ruang-ruang gelap sementara kalian masih cukup aman. Karena memang cukup menakutkan, hitam ini sudah bisa menerobos pertahanan putih di sini. Mungkin pion B6 akan dilanjutkan oleh hitam. Kalian bisa melanjutkan mungkin dengan pion A5 untuk doubling pion hitam di lajur A kawan. Atau cukup bermain dengan pion B3. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion G3 untuk berikan ruang juga bagi raja agar leluasa bergerak kawan. Dan di sini benteng C4. Yang terkuat tadi kawan dengan langkah gajah ke petak H6 untuk mencoba menawarkan pertukaran gajah gelap dengan kuda di sini. Nah, kalian mundur kembali untuk menantang pertukaran menteri, mungkin ditolak ke petak G4, kalian dorong pion A5 atau mungkin keluarkan benteng geser kawan. Apakah benteng A ke D1 ke pusat? Memilih dengan langkah benteng C4, raja G2 lanjut Medina. Sekarang pion B6, hentikan laju pion kawan. Dan di sini kuda manuver ancam benteng mundur ke D2, benteng 4 turun ke C6, menteri ke F3 menantang pertukaran dan mereka bermain tanpa menteri di langkah ke-27 ini. Gajah H6 untuk awasi petak-petak gelap. Benteng E bergeser ke D1, benteng naik kembali ke C4, kuda ke E1 lanjut Medina. Di sini ada kuda hitam mundur ke petak G7 diikuti kuda ke C2. Ada kuda ke petak F5, posisi kuda ini sudah cukup nyaman kawan, tidak ada lagi gangguan dengan pion G, apalagi dengan pion E sudah tidak ada. Dan di sini Stockfish menyarankan dorong saja pion A5. Kalaupun ditolak di sini kawan, kemungkinan akan ditolak, kalian dorong lagi agar pion hitam ini tidak bisa saling terkoneksi. Dan nanti mungkin benteng siap diangkat naik untuk mencoba merebut pion yang di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Medina memilih angkat benteng ke A3. Mungkin persiapan nanti benteng ini digeser ke lajur B sebelum dorong pion ini kawan untuk menangkap pion jika pion didorong maju ke petak B5. Tapi kalian harus berhati-hati saat geser benteng, maka benteng juga bisa mendapatkan pion A4. Pion E6. Benteng D A1 kawan, pilihan Medina. Ternyata langkah kesalahan dari Medina di langkah ke-32. Dua benteng digeser merupakan langkah yang kurang tepat menurut Stockfish tadi kawan. Mungkin tujuannya jaga pion sebelum digeser ke lajur B dan dorong pion nanti di lajur A kawan, petak A5. Yang terkuat di sini benteng diangkat naik ke petak D3 atau turun kembali benteng ini kawan ke A1. Tapi memilih doubling, tapi sayangnya hitam tidak bisa memanfaatkannya kawan. Karena kontrol waktu seperti biasa Medina ini bermain cukup cepat kawan. Pion A5 dia mainkan untuk hentikan laju pion. Yang terkuat dengan langkah gajah ini kawan, menantang pertukaran perwira. Jika diterima, ambil balik. Kalau gajah berada di petak C3 untuk kawal pion-pionnya ini kawan, di sini bisa kalian balas dengan benteng C4 kawan untuk pressure pion yang di sini bersama kuda. Kalaupun ada benteng D1, awas ada skak garbuan di sini kawan. Dan pion tidak bisa pukul kuda, posisinya kena pin, benteng jatuh. Kalaupun ditolak dengan langkah gajah bergerak ke petak D2 ini, tentu petak C3 mendapatkan tekanan berat dari gajah, dari dua benteng kawan. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi untuk tidak menerima gajah gelap di petak C2. Tapi memilih dengan pion A5, benteng B3 serang pion, benteng 8 naik ke petak C6, raja putih mundur ke F1, gajah D2 kawan. Dan di sini ditolak dengan langkah benteng A naik ke A3. Yang terkuat langsung terima. Baku hantam di petak C3.
Di sini bisa kalian lanjutkan gajah kembali ke peta C3. Nah, sekarang cukup berbeda kawan, karena tidak ada kena pin di sini, jadi kuda pun juga tidak bisa melakukan gerakan ke peta E3 nanti. Kalaupun ada benteng yang di sini kawan, maka pion ini jatuh. Memang terlihat pion ini juga jatuh oleh kuda, tapi posisi benteng kalian sudah bisa menerobos pertahanan hitam. Memilih dengan langkah benteng A diangkat naik ke A3. Nah, di sini pilihan yang terkuat, gajah kembali kawan mencoba menyerang titik-titik lemah putih. Dengan gajah mundur ke C1, serang pion yang di sini kawan untuk membuka lajur C bagi dua benteng. Tak perlu saya lanjutkan untuk variasi ini, mungkin kalian bisa mengerti tadi kelanjutannya seperti apa. Memilih raja bergeser ke F8, diikuti raja naik ke peta E2, gajah dipertahankan mundur ke peta H6, dan raja naik ke peta D3 untuk kawal pionnya, agar para perwira yang lain bisa direposisi. Raja bergeser ke E8, Medina melanjutkan turunkan kembali benteng ke A1, raja naik ke peta D7, di sini benteng naik ke peta A2, lanjut Medina membuat langkah menunggu kawan. Setelah raja bergeser ke C8, diikuti benteng turun lagi ke A1, membuat langkah menunggu juga. Raja naik ke B7, sekarang reposisi kuda ke E1. Apakah persiapan ke sini nanti untuk menantang pertukaran dengan gajah gelap? Kita lihat saja. Raja naik ke peta A6 untuk dukungan pionnya agar ya persiapan pertarungan di sisi menteri. Karena sulit kawan, hitam juga untuk dorong pion, tidak mungkin lagi untuk dobrak sisi kanan ini kawan. Jadi dia geser raja tadi sampai sisi menteri ini kawan. Persiapan pertarungan di sisi menteri karena dua bentengnya pun sudah siap sedia di lajur C ini. Kuda C3 lanjut Medina kembali, benteng turun ke C8, kuda ke E1. Masih sulit kawan Medina juga untuk melakukan manuver-manuver, hanya membuat langkah bolak-balik mondar-mandir saja. Benteng D8, kuda ke F3 di sini, benteng G8 kawan, persiapan dobrak di lajur G. Nah, di sini kawan, gajah ke E1 menurut stokis yang terkuat karena sudah tidak ada ancaman dua benteng di lajur C kawan. Tapi benteng diangkat naik ke B5 dan hitam geser kembali bentengnya ke lajur C. Benteng naik ke A2, kuda ke E7. Di sini ada benteng turun kembali ke A1, hanya bisa mondar-mandir Medina di sini kawan, dan kuda diaktifkan kembali kawan ke peta C6 untuk coba pressure pion yang di sini apakah nanti ke sini untuk melakukan skak menantang pertukaran dengan gajah gelap agar lajur C terbuka kawan, dan selanjutnya benteng ditarik mundur ke B3. Seringkali Medina di sini kawan membuat langkah-langkah yang bertanda kuning. Kuda ke E1. Mungkin manuver ke sini nanti kawan, tapi lebih cepat kuda bisa bergerak ke peta B4 terlebih dahulu. Setelah benteng turun ke B3, kuda B4 skak, raja mundur ke E2. Kenapa tidak disikat saja kawan? Setelah diambil balik oleh pion A ini kawan, maka raja punya tempat lebih cepat untuk naik kawan nanti ke peta A5 beberapa langkah berikutnya. Dan benteng mempunyai lajur C kawan. Sudah tidak bisa lagi benteng-benteng ini bergeser karena terkunci dengan adanya pion didukung oleh raja di peta A5. Benteng nanti akan stuck posisinya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Raja ke E2, kuda C2 kawan ancam benteng. Benteng naik ke A2 dan benteng 8 naik ke peta C7. Membuat langkah menunggu kawan. Ataupun perkuat pion F7-nya dari ancaman manuver kuda yang ingin ke peta G5. Kemudian raja bergeser ke D1, dekati kuda, langkah ke sana lagi. Yang terkuat benteng diangkat naik ke peta B5, tapi memilih raja ke D1. Kuda kembali ke B4, lagi-lagi tidak akan berani kawan, karena ancamannya nanti benteng bisa menerobos nanti ke baris pertama. Benteng turun ke A1 menghindari ancaman kuda. Kuda ke D3 kawan. Persiapan caplok pion F2 tempo skak kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan dengan gajah E1. Walaupun ini juga tidak memperbaiki posisi kawan, karena mungkin kuda akan caplok gajah, diambil balik oleh raja, benteng meluncur menantang pertukaran, sehingga posisi benteng hitam ini sudah masuk ke area pertahanan putih. Hitam masih bagus posisinya. Tapi setelah raja bergerak ke peta E2 yang dipilih oleh Medina ini, rajanya kena garbuan lagi oleh kuda kawan. Dan benteng jatuh di langkah berikutnya, terpaksa sikat dengan benteng, kalah kualitas perwira. Medina di langkah ke-54. Raja ke D1, gajah mundur lagi ke peta H6. Benteng A3 coba reposisi karena posisi benteng ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jadi dia harus direposisi ke A3.
Gajah ke F8 reposisi ancam benteng. Benteng turun ke A1, gajah menantang pertukaran karena posisinya sudah unggul kualitas perwira. Jadi simplifikasi penyederhanaan di atas papan dia lakukan kawan. Ditolak dengan kuda D2, coba ancam benteng. Kalian bisa mempertahankan benteng di sini mundur kawan. Tapi hitam memilih sikat gajah di C3 kawan. Kuda ambil benteng dan inilah maksud dari hitam untuk mendapatkan beberapa pion putih kawan. Setelah kuda lari dari ancaman benteng atau pion, kehilangan pion lagi Medina. Sudah 2 pion dan pion ini jatuh di langkah berikutnya karena temponya juga ancam benteng. Benteng bergeser, pion di pusat jatuh. Setelah benteng B3, benteng C3 menantang pertukaran. Ditolak raja bergeser ke E2 tapi tidak terburu-buru melakukan pertempuran pertukaran. Benteng bergeser kawan, ancam atau pin kuda Disney. Raja bergeser ke D1. Benteng A2 ingin preteli semua pion-pion putih kawan. Medina sudah banyak kehilangan pion. Sudah 3 pion jatuh kawan. Setelah benteng F3, pion F6 dan posisi pion hitam baik-baik saja. Benteng E3, pion D4, benteng E4 kawan. Pion dorong lagi dan Medina menyerah di langkah ke-67. Sudah sulit kawan, sudah banyak kehilangan pion, selisihnya 3 pion, walaupun pion ini ya baik-baik saja mendapatkan kawalan dari benteng, tapi ancamannya juga di sini kawan. Awas, ada ancamannya skak kawan, terpaksa kuda akan blokade dan disikat oleh benteng, raja naik dan skak lagi, pion terancam juga. Salah satu cara ya geser benteng ini ke petak C4 untuk menghindari ancaman Disney. Benteng skak, turun blokade. Kalian bisa melanjutkan, benteng ambil pion terlebih dahulu. Habis sudah pion-pion kalian. Hitam masih punya banyak pion. Di sini pun ada 2 pion. Sudah tak bisa dibendung lagi oleh putih kawan. Itulah kawan permainan dari Medina Auliwarda pada game ke-9. Tapi disayangkan Medina hancur lebur pada game ke-9 ini. Dia kehilangan banyak pion dalam permainan endgame ini kawan. Kemarin gamenya cukup bagus kawan. Walaupun menterinya masih tertidur di ruangannya. Tapi perwira-perwira minor kemarin mampu mengobrak-abrik lawannya. Tapi sayangnya di game ini kawan, keakuratan Medina hanya sebesar 89,1%. Turun 10% dari keakuratan Medina kemarin 99,1%. Kemarin nyaris sempurna permainan Medina. Dan sekarang posisi Medina ini turun kawan ke posisi ke-33. Kemarin dari posisi 36 naik kembali ke posisi ke-30, turun lagi ke posisi ke-33. Masih tersisa 2 game lagi kawan. Kita tunggu saja seperti apa. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Jangan lupa untuk meninggalkan like kalian pada video ini. Kalau perlu juga silahkan share, tak ada masalah kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.